Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel saya, Ki Aji Satrio. Channel yang membahas tentang aneka rupa problematika kehidupan kita ini, khususnya di negara kita Indonesia. Dalam untuk kali ini saya ingin membahas tentang topik tentang agak nyeleneh ya. Mungkin saya akan menyampaikan tentang apa yang saya tanyakan kepada AI, khususnya ChatGPT. Saya ingin mencoba AI ini. Saya tanyakan, yaitu bisakah AI menggantikan pemerintahan dalam suatu negara? Jadi apa jawabannya dia? Pertama, secara teori AI memiliki potensi untuk mengambil alih sebagian peran dalam pemerintahan dengan mengotomatisasi tugas-tugas administratif, meningkatkan efisiensi, dan membantu pengambilan keputusan berbasis data. Namun, menggantikan peran pemerintahan sepenuhnya oleh AI menghadapi beberapa tantangan besar. Jadi secara teori sebenarnya AI ini memang memiliki potensi, dan ada dorongan di dalamnya potensi untuk mengambil alih peran dalam pemerintahan. Ini mungkin bisa dinyatakan sebagai threat atau sebagai ancaman ya. Bagaimana hari ini digitalisasi sudah sangat masif dan kita ini disuguhi segala sesuatu secara instan. Ditambah lagi dengan manusia yang sekarang hari ini minim literasi, minim untuk berpikir. Mereka nggak tahu lagi, dulu kita masih suka pegang laptop, kita belajar bagaimana coding, bagaimana kita menjadi seorang programmer, atau mungkin alih-alih seorang teknisi hardware, mungkin juga teknisi software. Hari ini lain, semua manusia hari ini, khususnya orang-orang Indonesia, itu sudah beralih mindsetnya. Mereka lebih suka untuk menjadi seorang, ya seperti saya juga, seorang konten kreator, daripada menjadi seorang programmer atau seorang pakar dalam hal coding atau mungkin penguasaan sistem komputer. Ini perubahan atau mungkin degradasi yang kelihatan sangat signifikan bagi saya. Jadi ya mungkin saja dengan kemalasan sifat manusia yang hari ini, sikap manusia hari ini, dan pemuda hari ini tuh kalau disuruh untuk sesuatu yang agak jelimet dikit seperti coding dan sebagainya, padahal hari inilah kalau orang tuh mau, semuanya sudah ada. Seperti Python itu sudah banyak sekali library-nya, jadi kita tinggal mengcompile satu persatu, itu sudah menjadi satu program, satu aplikasi. Tapi hari ini semuanya seolah-olah mereka minta disuguhi dengan secara instan. Nah, akhirnya ya terpola seperti itulah, dan AI bisa menguasai itu semua. Yang awalnya AI itu yang menguasai, yang membuat itu adalah manusia, tapi manusia itu menciptakan AI itu secara otonom, bisa bergerak sendiri, bisa membuat pemrograman komputer sendiri. Jadi ya selamat tinggal lah otak manusia. Jadi seperti itu. Kita ini entahlah hari ini berapa persen antara mereka yang masih tertarik untuk belajar tentang coding, programming, tentang bagaimana
memanipulasi perangkat komputer atau jaringan komputer atau internet atau bahasa apa bahasa kerennya hacker dan sebagainya, mungkin sangat sedikit sekali. Hari ini orang lebih tertarik menjadi seorang konten kreator, seorang yang itu sangat mudah sekali untuk mencapai popularitas. Kelihatan tiap hari nongol di medsos video, lewat video-video dan sebagainya. Kalau dulu, fakta dulu kita lain, kita ini terkenal karena tulisan kita, karena kita membuat suatu artikel dalam sebuah website, sebuah blog atau sebuah dalam WordPress dan sebagainya, itu membuat literasi. Ada orang baca, membuat kita dikenal, tapi tidak mengenal siapa ini orangnya seperti apa, kecuali kita menambahkan diri. Hari ini lain, semua orang terfokus pada multimedia, khususnya video. Nah, sedikit mereka yang mau mengambil informasi dari rekaman audio, semuanya video, semuanya dalam apa yang disuguhi oleh YouTube audio, video, semua masuk. Dari situlah jarang sekali hari ini orang mau menulis, menjadi seorang penulis, apalagi menjadi seorang penulis coding. Mungkin tadi malam saya baca, saya lihat di YouTube juga, dari Menteri Pendidikan Pak Abdullah Mukti itu menyampaikan bahwasanya akan ada tambahan pelajaran coding. Ya, itu memang harus. Nggak ada pelajaran jadi konten kreator, itu bisa aja orang semuanya itu mau joget-joget, mau ketawa-ketawa ngakak, mau tingkahnya nggak karuan, itu yang penting viral. Jadi keilmuan tidak dipakai dalam konten kreator. Jadi ya kualitas kita lah seperti itu. Lain dengan zaman sebelum terkenalnya YouTube. Awal-awal YouTube itu sekitar tahun 2002 ya, 2003, walau saya nggak kurang wawasan di situ, tapi yang jelas seperti itulah. Tapi forum-forum dulu itu masih ada. Sekitar tahun dulu kita membuat forum ya, forum itu. Seperti saya dulu jurnalis di Ar-Rahmah, dulu kita membuat forum, banyak forum. Jadi ya hari ini pun sudah nggak ada. Kelas Kaskus pun sekarang sudah ditinggalkan. Kaskus yang terkenal dulu siapa, Fufu Fafa itu, yang wakil presiden kita, yang membuat macam komenan sarkastis, sangat menghina Bapak Presiden kita. Dia sampaikan di Kaskus. Hari ini Kaskus mungkin sudah tenggelam, ganti dengan YouTube, dengan TikTok, dengan medsos aplikasi joget-joget itu. Sebenarnya hari ini ada aplikasi yang mungkin bisa untuk menggali kembali pemikiran kita dulunya, belajar tentang coding, belajar tentang menjadi seorang pemrograman komputer. Itu ada namanya GitHub. Bisa diketik www.github.com gitu. Itu sebenarnya itu semuanya open source, jadi serba gratis, dan situ ada banyak kontributor di dalamnya, bagaimana memecahkan suatu coding dari bahasa macam-macam, bahasa pemrograman, mulai dari Java, mulai dari untuk CSS, untuk yang web, mungkin Python, Ruby dan sebagainya. Di situ disediakan GitHub itu, tapi kalah
kalah pamor dengan goyang-goyang konten kreator, mereka masuk di YouTube dan sebagainya. Itulah fakta hari ini, minim literasi manusia hari ini. Mungkin suatu saat kita tidak menutup kemungkinan akan dikuasai seluruhnya, digitalisasi dikuasai sepenuhnya oleh AI, artificial intelligence. Jadi ketika saya menanyakan seperti ini, bisakah AI menggantikan pemerintahan dalam satu negara? Secara teori AI memiliki potensi untuk mengambil alih sebagian peran dalam pemerintah dengan mengotomatisasi tugas-tugas administratif. Karena dia sudah dibekali bahasa pemrograman, dibekali input coding untuk bisa menggantikan tugas-tugas administratif di dalam satu pemerintahan, di dalam satu negara, untuk meningkatkan efisiensi dan membantu pengambilan keputusan berbasis data. Tapi dia memiliki tantangan besarnya, yaitu etika dan akuntabilitas. Keputusan-keputusan pemerintah sering melibatkan nilai-nilai moral, pertimbangan etis, kepentingan umum yang sangat kompleks. AI mungkin belum mampu memahami konteks. Ya, itulah kebijakan namanya. Kebijakan itu sangat rawan sangat rawan bocor. Salah satunya sangat rawan terjadi korupsi, terjadi inflasi dan sebagainya. Inilah, itu masih mikir AI itu. Kalau diterapkan sebelumnya AI itu tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi namanya kebocoran data, kong kali kong, suap dan sebagainya. Ini salah satu keuntungannya AI, tapi manusia itu nanti nggak akan berfungsi otaknya. Yang kedua, transparansi dan kepercayaan publik. Kepercayaan terhadap pemerintah juga terkait dengan interaksi manusia dan transparansi. Rakyat mungkin enggan menyerahkan keputusan penting kepada sistem yang sulit dimengerti atau tidak transparan. Iya, karena AI secara otomatis langsung memprosesnya secara cepat. Tapi entah kenapa AI tidak menyampaikan bahwa sebenarnya kan bisa transparansi. Tapi karena ya itulah sistem. Kemudian yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Nah, ini AI sangat bergantung pada data masa lalu, sementara pemerintahan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap situasi baru atau kritis yang tidak terprediksi. AI mungkin kesulitan menangani situasi yang benar-benar baru atau belum ada data sebelumnya. Jadi memang butuh sekali input. Apabila sesuatu yang update hari ini mungkin di lingkungan atau mungkin di environnya, di atmosfer atau di hari ini di lapangan, nah itu AI kan harus butuh input dari seorang programmer. Jadi kemampuan beradaptasi mungkin AI bisa tergantung pada data masa lalu atau mungkin hari ini. Kemudian yang keempat, keamanan dan risiko manipulasi. Nah inilah, ini hacker ini yang kerja ini. Suatu saat itu mungkin juga bahasa pemrograman yang sudah dibuat dalam AI itu bisa dimanipulasi, di peretasan, dihack atau disalahgunakan. Risiko ini menjadi sangat besar jika sistem AI memiliki kendali penuh terhadap keputusan pemerintah. Ya sebagaimana seperti kita nonton film itu, ya jelas. Nah, kalau di film itu kan misalnya sistem digitalisasi pemerintahan itu dihack, kemudian setelah dihack berhasil dicoba, salah satu adminnya masuk ke dalam klien, kemudian dia membuat backdoor di dalamnya, bisa login sewaktu-waktu jaringan komputer satu klien, kemudian memasang berbagai macam
mulai dari aplikasi atau mengganti rekening dan sebagainya, mengganti akun, mencuri basis data rahasia pemerintahan, ya seperti yang di film-film itu. Nah itu resiko manipulasi, karena walaupun sebaik apapun enkripsi, tapi manusia itu tetap bisa kalau mereka mau tekun. Namanya coding itu tidak jauh dari namanya enkripsi ya. Enkripsi itu mungkin ada berapa ya, nggak salah 7 lah bahasa enkripsi, mulai dari RSS atau mungkin apa ya, cipher-ciphernya itu salah ada 7 lah. Kemudian yang kelima yaitu ketergantungan teknologi. Penggantian pemerintahan dengan AI bisa menyebabkan ketergantungan yang berlebihan pada teknologi yang bisa berisiko jika terjadi kegagalan sistem atau gangguan teknis, yaitu shutdown, electric shutdown. Sampai terjadi itu listrik seluruh satu negara saja lah mati gitu lah. Mungkin dalam waktu nggak panjang-panjang lah, mungkin setengah menit lah, ini terjadi kacauan itu. Karena ya sumber energi utama dari digitalisasi ya listrik. Nah, itulah kalau seorang hacker itu nggak bisa memanfaatkan, ya dia memanfaatkan bagaimana shutdown. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya AI itu punya potensi. Melihat manusia hari ini itu sudah bobrok, secara moral bobrok, mentalnya bobrok. Mereka semaunya sendiri, mengakali hukum, konstitusi, mereka ubah-ubah semau mereka, padahal di situ ada rakyat yang disuruh taat kepada konstitusi, tapi ternyata ya itulah digunakan untuk satu kepentingan pribadi golongannya. Hancurlah buat tatanan. Jadi ya ada kalanya AI itu dibutuhkan biar menggantikan sistem pemerintahan, sistem administrasi pemerintahan, tapi ya tergantung manusianya. Kalau manusianya bobrok bisa jadilah AI itu mengambil alih. Bisa jadi juga AI itu bertindak untuk membuat regulasi, membuat konstitusi, aturan dan sebagainya. Ya tinggal tunggu saja. Indonesia ini darurat konstitusi, Indonesia ini darurat apa, kepentingan sosial, Indonesia darurat administrasi, ya tunggu saja. Wallahualam sawab. Jadi demikian. Nah, udah rekan-rekan pemirsa, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua ya. Sebaiknya lah dan menjadi lebih bijak, daripada kita diganti dengan AI, mending kita bagaimana kita lah belajar untuk memanipulasi AI itu. Jadilah orang yang smart. Jangan mengikuti yang viral hari ini, YouTuber, konten kreator dan sebagainya, itu menyesatkan semuanya. Manusia akan dipola untuk menjadi seorang yang konsumtif, seorang yang hula-hula lah, seorang yang penting viral, ada monetasi di dalamnya, yang penting duit dan sebagainya. Akal nggak dipakai, buang semua, sampah. Dan sebenarnya intinya kan semuanya untuk mendapatkan uang, tapi tidak seperti itulah. Masa kita mau bercanda, ketawa sana sini, joget-joget menjadi orang gila terus kemudian dibayar? Masa kita ini nggak punya harga diri lah. Di sini letaknya kita punya marwah,
sebagai manusia. Kita punya marwah, jangan asal mau dibayar saja gitu. Nah, itu sama apa nggak beda juga kita sama hewan. Yang penting makan, ya. Nggak peduli itu makan apa, ya. Yang penting makan, ya. Halal haram sama dimakan. Jadilah smart, jadilah pemuda yang seperti dulu, waktu dulu sebelum 2009, ketika dia pegang laptop komputer, berpikir bagaimana menjadi seorang programmer, atau bahasa kerennya hacker. Seperti hari ini ketika pegang smartphone, pegang laptop, bagaimana menjadi seorang konten kreator, nah, menjadi seorang youtuber, seorang tiktoker. Di situ yang diharapkan bisa mendapatkan uang, joget-joget itu satbor, itu gunawan satbor. Apakah seperti itu? Gimana otak kita, akal kita, gimana kecerdasan kita? Habis semua hanya karena uang. Intelektual itu mahal, lebih mahal daripada viralisasi. Itu yang mungkin saya sampaikan. Oke, sekian dari saya. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.